Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Gimana nih kabarnya hari ini? Sehat? Semangat? Luar biasa. Pada semangat nih ya. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu presensi terlebih dahulu. Siapa nih yang tidak masuk hari ini, yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semuanya ya anak-anak. Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang kita memasuki materi tema 2, subtema 3, pembelajaran 1 tentang materi mengenai benda padat dan benda cair beserta sifat-sifatnya. Ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat mengetahui pengertian dari benda padat dan benda cair. Yang kedua, siswa dapat mengetahui ciri-ciri benda padat dan benda cair. Yang ketiga, siswa dapat membedakan antara benda padat dan benda cair. Dan yang keempat, siswa dapat menyebutkan benda padat dan benda cair yang ada di sekitar lingkungan kita. Oke, sebelum dilanjutkan, Bu Devi mau tanya dulu nih, ada yang tahu benda padat itu apa sih? Benda cair itu apa sih? Ada yang tahu? Benda padat itu apa? Iya, betul. Benda padat itu benda yang sifatnya keras atau tidak mudah dibentuk, sulit dibentuk, gitu ya. Ada yang tahu benda cair itu apa? Iya, betul. Benda cair itu benda yang bentuknya cair atau lunak. Begitu. Jadi, benda cair itu dapat menyesuaikan dengan tempatnya atau wadahnya sehingga benda cair itu mudah untuk dibentuk. Nah, sekarang anak-anak sudah tahu kan pengertian dari benda padat dan benda cair. Jadi, benda padat itu benda yang kuat, yang keras, tidak mudah untuk dibentuk, sulit untuk dibentuk. Sedangkan benda cair itu benda yang bentuknya cair atau lunak dan mudah untuk dibentuk. Dari pengertian tersebut, kira-kira benda-benda yang ada di sekitar kita ini termasuk benda padat atau benda cair nih. Nah, maka dari itu Ibu paparkan ya di sini. Nah, di sini ada beraneka benda, ada kursi, ada almari, ada kecap, ada jus jeruk. Nah, di sini ada beraneka benda, ya kan? Nah, dilihat yang pertama itu gambar kursi. Nah, kursi ini termasuk benda padat atau benda cair anak-anak? Iya, betul, benda padat. Kursi itu termasuk benda padat karena sangat kuat, bendanya itu sangat kuat dan bentuknya itu keras begitu ya. Jadi tidak mudah untuk dibentuk. Selanjutnya ada almari. Almari termasuk benda padat atau benda cair? Iya, betul, benda padat. Sama kayak kursi, bentuknya keras, tidak mudah untuk dibentuk. Selanjutnya kecap sama jus jeruk itu termasuk benda padat atau benda cair? Iya, betul, benda cair karena jus jeruk sama kecap itu bentuknya cair atau lunak. Benda cair itu menyesuaikan dengan tempatnya. Betul, anak-anak sudah pintar semuanya. Sudah bisa membedakan antara benda padat itu yang mana, benda cair itu yang mana. Pintar. Anak-anak, kita lanjut ya materi berikutnya, yaitu tentang ciri-ciri benda padat dan ciri-ciri benda cair. Nah, yang pertama dulu kita bahas ciri-ciri benda padat terlebih dahulu. Nah, ciri-cirinya ada apa nih? Ada apa aja nih benda padat itu? Benda padat itu benda yang sifatnya keras atau kuat dan tidak mudah untuk dibentuk. Benda padat itu juga ukurannya tetap tidak berubah.
Dan benda padat itu jika dipindahkan akan tetap tidak berubah wujudnya walaupun dipindahkan di suatu tempat atau di suatu wadah. Jadi akan tetap wujudnya itu. Contohnya, Bu Devi membawa sebuah spidol. Nah, sebuah spidol ini termasuk benda padat. Nah, mari kita buktikan dari sifat-sifat benda padat. Salah satunya sifat-sifat benda padat itu yang pertama, bentuknya keras, tidak lunak dan susah dibentuk. Nah, spidol ini susah dibentuk. Ciri-ciri berikutnya yaitu spidol ini jika dipindahkan akan tetap. Nah, spidol ini saya taruh di tangan, berdiri taruh di tangan. Nah, maka spidol ini bentuknya akan tetap walaupun dipindah ke tangan. Dan spidol ini ukurannya akan tetap, gitu ya. Wujudnya tetap, ukurannya juga tetap. Itu merupakan salah satu ciri benda padat. Selanjutnya, Bu Devi akan menjelaskan tentang ciri-ciri benda cair. Ada yang tahu tidak nih benda cair ciri-cirinya apa aja? Ya, betul, benda cair itu bentuknya seperti air, yaitu cair atau lunak. Betul sekali, dan benda cair itu menyesuaikan dengan wadahnya. Nah, kita buktikan ya dari sifat-sifat benda cair tersebut. Nah, Bu Devi membawa sebuah parfum. Parfum ini bentuknya cair, isinya parfum ini bentuknya cair. Itu ya, Nana, sifat pertama bentuknya cair atau lunak. Sifat yang kedua, benda cair ini menyesuaikan dengan tempatnya atau wadahnya. Nah, parfum ini bentuknya kan cair, anak-anak. Nah, wadah parfum ini, tempat parfum ini bentuknya kayak gini, kotak dan unik kayak gini. Nah, maka parfum ini akan menyesuaikan dengan tempatnya atau wadahnya. Nah, contoh selanjutnya, Bu Devi menaruh air putih ke dalam gelas. Maka air putih tersebut bentuknya seperti gelas karena air putih tersebut menyesuaikan dengan wadahnya atau tempatnya. Contoh lagi, Bu Devi memasukkan air ke dalam ember. Nah, maka air itu wujudnya akan seperti ember, yaitu menyesuaikan dengan wadahnya atau tempatnya. Sifat selanjutnya yaitu benda cair itu jumlahnya akan tetap tidak berubah walaupun dipindahkan ke dalam sebuah wadah atau tempat yang berbeda-beda. Selanjutnya, Bu Devi akan memberikan evaluasi atau tugas mengerjakan lembar kerja siswa. Nah, ini lembar kerja siswa ini cara pengerjaannya seperti ini. Nah, di sini kan ada kolom benda padat dan ada kolom benda cair dan ada beraneka ragam benda, ada benda padat maupun benda cair. Nah, di sini ada pensil, ada minyak, ada jendela, ada kecap dan lain-lain. Nah, cara pengerjaan itu seperti ini. Nah, contoh Bu Devi mau ngasih satu contoh ya. Didengarkan baik-baik. Nah, salah satunya ini ada gambar pensil. Nah, gambar pensil ini masuk ke benda padat atau benda cair? Ada yang tahu? Iya, betul Mbak, benda padat. Pensil ini masuk ke dalam benda padat. Maka cari kolom benda padatnya itu yang mana? Oh, ini kolom benda padat. Nah, jadi ini kan namanya benda padatnya namanya pensil. Nah, dimasukkan di sini, ditulis benda padatnya apa? Pensil. Nah, begitu seterusnya. Benda padatnya apa lagi? Benda cairnya apa? Nanti ditulis di kolom. Di sini ada benda padat dan ada benda cair, gitu ya. Cara pengerjaannya cukup mudah kan anak-anak? Nah, Bu Devi mau ngasih berapa menit ya? 30 menit untuk mengerjakan ini ya. Bisa? Bisa, oke, sip. Apakah sudah selesai anak-anak? Alhamdulillah sudah selesai semuanya ya. Terima kasih kepada anak-anakku yang sudah mengerjakan dengan baik. Nah, marilah kita bahas bersama-sama ya. Ini yang pertama gambar apa? Gambar pensil. Iya, pensil tadi masuk ke dalam apa? Benda padat. Ditulis benda padat. Di sini pensil.
Selanjutnya ini gambar apa anak-anak? Gambar minyak. Betul, gambar minyak masuk ke dalam benda padat atau benda cair nih? Benda cair. Pintar. Di sini ditulis minyak masuk ke dalam benda cair. Selanjutnya jendela. Jendela ini termasuk benda padat atau benda cair ya? Iya Mas, betul, benda padat. Dimasukkan di sini. Jendela masuk ke dalam benda padat. Selanjutnya kecap. Nah, kecap ini bentuknya padat atau cair? Cair, iya, masuk ke dalam sini. Kecap itu bentuknya cair. Selanjutnya susu. Susu bentuknya padat atau cair? Cair, betul. Ditaruh di sini di kolom benda cair. Susu bentuknya bendanya cair. Selanjutnya almari. Almari termasuk benda padat atau benda cair? Benda padat. Dimasukkan di sini. Almari benda padat. Selanjutnya meja. Nah, meja ini termasuk benda padat atau benda cair? Benda padat. Sampo. Sampo benda padat atau benda cair? Benda cair. Betul, pada pintar semuanya. Sudah paham ternyata. Oke, semuanya sudah paham, sudah mengerti, sudah pintar-pintar semuanya untuk mengenal benda padat dan benda cair beserta sifat-sifatnya. Biar makin paham, Bu Devi mau ngasih pertanyaan nih kepada anak-anak nanti yang bisa menjawab, angkat tangan ya. Nah, pertanyaannya yang pertama, Bu Devi mempunyai jam alarm. Nah, ini termasuk benda padat atau benda cair? Oke Mas, apa? Iya betul, benda padat. Jadi alarm ini merupakan benda padat, yaitu bentuknya keras, kuat, dan tidak cair, tidak mudah untuk dibentuk. Betul sekali Mas. Nah, selanjutnya Bu Devi mempunyai teh manis. Teh manisnya itu Bu Devi tuangkan ke dalam gelas, maka teh manisnya itu bentuknya seperti gelas. Betul, teh manisnya itu merupakan benda padat atau benda cair? Iya Mbak, benar, benda cair karena menyesuaikan dengan tempatnya. Itu ya, jadi teh manis itu Bu Devi pindahkan ke dalam gelas, maka bentuknya akan seperti gelas, yaitu sesuai dengan wadahnya atau tempatnya. Sampai di sini sudah paham semuanya? Alhamdulillah. Hari ini anak-anak sudah paham, sudah mengerti tentang mengenai pengertian dari benda padat dan benda cair, sifat benda padat dan benda cair, gitu, dan contoh-contohnya yang ada di sekitar kita. Sudah pinter-pinter. Biar makin pintar, Bu Devi mau ngasih PR nih kepada anak-anak untuk dikerjakan di rumah. Nah, dibuka ya LKS halaman 5. Nah, itu ada soal benda padat dan benda cair. Nah, nanti tinggal memilih mana benda padat dan mana benda cair. Gitu. Sudah paham PR-nya? Alhamdulillah. Ibu ucapkan terima kasih untuk anak-anak semuanya. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan 3M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menghindari kerumunan. Sebelum pembelajaran Ibu akhiri, marilah kita menyanyikan lagu Sayonara secara bersama-sama. 1, 2, 3. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya.
pembelajaran hari ini Bu Devi cukupkan sekian ya. Sebelum pembelajaran diakhiri, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.